Matius pasalnya yang ke-5 ayat 38 sampai dengan 48. Kita baca berbalas-balasan. Saya akan bacakan ayat yang genap. Bapak Ibu Saudara bisa bacakan ayat yang ganjil. Dalam nama Yesus, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kita baca sama-sama ayat 8-nya. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Haleluya. Saudara, saya akan berikan tema khotbah. Kasihilah musuhmu. Berbicara tentang mengasihi musuh, itu paling sulit dilakukan oleh manusia. Sekarang saya mau bertanya, siapa di sini punya musuh? Coba angkat tangan. Nah, jujur, itu yang Tuhan suka. Saya percaya saudara, kita pernah membenci seseorang. Iya kan? Kita ini masih manusia, masih daging. Tidak bisa dipungkiri. Kalau kita pernah berkata bahwa kita tidak pernah ada musuh, kita berarti orang yang paling munafik di dunia ini. Saudara, berbicara tentang mengasihi musuh, itu paling sulit dilakukan oleh manusia. Ketika orang tampar Andre, orang mengambil apa yang Andre punya, mau gak kamu mengasihi dia? Andre pernah gak mengasihi orang yang membenci kamu? Dia sudah tampar kamu, dia sudah ambil apa yang kamu punya, terus Tuhan bilang kasihi dia. Tidak mampu. Tapi kamu mau belajar gak? Mau. Tidak gampang saudara, tidak gampang. Sebagai hamba Tuhan juga tidak gampang melakukan firman Allah. Kalau tanpa bantuan kuasa Roh Kudus, kita tidak akan pernah mampu hidup di dalam kebenaran. Tapi itulah yang Yesus lakukan. Sudah dipukul, disuruh pikul salib, sampai di atas salib dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat terhadap aku. Sulit sekali saudara. Tetapi katakan kepada Tuhan, berikan aku kemampuan Tuhan. Karena sesungguhnya kita tidak mampu tanpa Tuhan. Yang paling parah saudara, Tuhan bilang, kalau ada orang tampar pipi kirimu, kasih juga kamu pipi kanan. Yo, persetan. Mana mampu. Mama Santi lah. Kalau orang tampar Mama Santi, ini ditampar juga. Mau nggak? Sulit saudara.
tapi kita harus belajar. Amin. Karena ini ayat-ayat firman Tuhan ini kadang-kala kalau saya baca, ya, Tuhan, masa saya diperlakukan dengan tidak adil? Kok saya harus berbuat baik? Ternyata saudara, maksud perkataan Tuhan, dia bermaksud pembalasan itu bukan hak kita, tapi pembalasan itu berikan kesempatan kepada murka Allah. Amin. Jangan kita yang balas. Kalau kita yang balas, Tuhan tidak akan pernah beracara terhadap orang itu. Tetapi kalau kita memberikan kesempatan kepada murka Allah, saudara lihat aja, 1-2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, kita lihat aja pekerjaan Allah bekerja atas orang itu. Amin. Jangan pernah kita balas. Sebab firman Tuhan katakan begini, kalau kamu sudah balas, aku tidak akan lagi membalas orang itu, karena kamu ke daging sudah pergi duluan. Makanya kita bekerja, tunduk di bawah kaki Yesus, berdoa. Doakanlah orang-orang yang membenci kamu. Amin. Doakanlah musuhmu. Itu kata Alkitab. Jikalau engkau cuma suka berbuat baik kepada orang yang baik, apakah upahmu? Tidak ada upah, kata Tuhan. Kalau kita cuma melakukan kebaikan kepada orang baik, Tuhan bilang ada upah. Oh, dia kok kasih saya, jadi saya juga harus kasih dia, harus buat baik sama dia. Tapi orang jahat kita tidak mau kasih. Tapi justru sebaliknya Tuhan bilang, mau dapat upah harus mengasihi orang jahat. Amin. Kalau kita mengasihi orang baik, Tuhan bilang gak ada upah. Tapi kalau kita mengasihi orang jahat, upah kita besar di surga. Amin. Ini Alkitab yang bilang, bukan pendeta yang bilang. Sulit memang, saudara, sulit. Nggak gampang. Karena saya banyak alami. Saya memang keras. Tapi Alkitab katakan, tegur nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalau kita mengasihi orang itu, lebih baik saya menegur secara nyata. Justru kalau kita bicara di luar sana, kita berdosa. Tapi ketika kita menegur secara langsung, kita tidak berdosa. Itu tandanya kita mengasihi orang itu supaya dia bisa keluar dari dosa itu. Amin. Itu kata Alkitab. Coba saudara, kita buka dulu ayatnya. Amsal 25 ayat 22. Nanti Abi Yusri bacakan. Amsal 25 ayat 22. Amsal pasal 25 ayat 22. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Ayat 21 dulu. Amsal 25 ayat 21 dan 22. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Luar biasa gak, Andre? Tuhan yang bilang. Coba ayat 21. Jikalau seterumu lapar, Tuhan bilang, kasih dia makan. Apa arti seteru? Musuh, ya. Jikalau musuhmu lapar, kasih dia makan. Oh, luar biasa, minta ampun. Bahkan dia bilang, kasih dia makan roti. Dan jikalau ia haus, kasih dia minum. Ada Tuhan, minta ampun. Tapi Tuhan katakan, ketika kita mampu melakukan ini, kita menumpukan bara api di atas kepala orang itu. Baru Tuhan yang membalas buat kita. Amin. Tidak boleh menyimpan dendam, kepahitan di dalam hati. Itu akan menimbulkan penyakit, kanker di dalam tubuh kita. Karena Alkitab katakan, jika engkau tidak mau mengampuni orang yang bersalah, Tuhan juga tidak akan pernah ampuni kita. Ya. Memang sakit, Bu. Kalau kita disakiti, kalau kita dikecewakan, kalau kita ditipu dan lain sebagainya, sakit memang. Ya. Sakit ini hati.
kita mau belajar mengampuni, kita bawa orang itu di bawah Yesus. Amin. Baru Yesus akan memberikan kekuatan bagi hidup kita, dan Yesus yang akan berperkara untuk orang itu. Amin. Itu kalau kita balas saudara dengan kekuatan kita, tanpa sakit itu hati, gak akan bakal kita puas. Karena manusia pada dasarnya tidak akan pernah merasa puas. Iya toh? Tapi ketika kita memberi kesempatan kepada murka Allah, saudara, pembalasan Tuhan itu lebih kejam. Amin. Haleluya. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Coba Lukas 6 ayat 33. Lukas 6, bacakan teman-teman. Lukas 6 ayat 33. Lukas pasal 6 ayat 33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Terus. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya. Saudara, ternyata Tuhan, dia bukan saja mengasihi orang baik, tapi dia juga mengasihi orang jahat. Kenapa Tuhan? Kalau begitu saya buat jahat aja. Karena Tuhan kan mengasihi orang jahat. Tidak. Saudara, artinya dia mengasihi orang jahat, dia memberikan kesempatan orang itu berubah dan bertobat. Ya. Saudara, satu ketika ada seorang ibu, dia punya anak tunggal, anak satu-satunya. Anak kesayangan, namanya anak tunggal pasti anak kesayangan ya. Satu ketika saudara, anak itu kena rampok. Karena anak itu kena rampok, dia melawan, dia langsung dibunuh. Mati saat itu juga. Saudara, secara manusia, ibu yang punya anak ini sakit hati. Karena anaknya dibunuh dengan secara tragis. Tapi apa yang ibu ini lakukan? Dia berpikir begini, tidak ada satupun terjadi kalau tanpa seizin dari Yang Maha Kuasa. Kalau memang anakku mati karena terbunuh, ya mungkin Tuhan sudah punya kehendak. Saudara, yang ibu ini lakukan, dia pergi kunjungi anak muda yang telah membunuh anaknya. Dia pergi ke penjara, dia selalu bawakan anak itu makanan. Dia belikan anak itu baju. Terus, apapun keperluan anak itu di penjara, ibu itu selalu penuhi. Sambil dia menginjili anak itu. Anak itu berpikir begini, saya sudah bunuh anaknya, tapi kok dia tetap buat baik sama saya? Apa maksudnya ini? Saudara tahu? Ya. Akibat perbuatan baik yang dilakukan oleh ibu ini terhadap anak yang telah membunuh anaknya, anak itu bertobat. Terus setelah dia keluar dari penjara, ibu itu bilang begini, karena kamu telah membunuh anak saya, kamu gantikan anakmu jadi anakku. Kebetulan anak itu adalah anak jalanan yang tidak punya orang tua. Sekarang kamu jadi anakku. Saudara, anak itu dipelihara baik-baik sama ibu itu, dididik baik-baik sama ibu itu. Sekarang anak itu sukses, berhasil, dan jadi pengusaha besar. Dia bersaksi di mana-mana. Berikan tepuk tangan kepada Yesus. Itu maksud Tuhan, saudara. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang melakukan kejahatan. Kalau engkau cuma suka berbuat baik kepada orang yang baik, apakah upahmu? Apakah jasamu? Kita tidak akan ada upah. Tapi ketika kita melakukan kebaikan kepada orang yang melakukan kejahatan bagi kita,
upah kita besar di sorga. Amin.